Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muldan Hakim. Saya dari kelas biologi C semester 3. Di sini saya akan membuat video mengenai siklus hidup Ascomycota dan juga Basidiomycota. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah protista dan fungi yang diampu oleh Ibu Epi Ropianti. Pertama, ada siklus hidup Ascomycota. Nah, siklus hidup Ascomycota ini terjadi secara aseksual dan juga seksual. Secara aseksual, siklus hidup Ascomycota yaitu pertama dengan pembentukan tunas. Setelah tunas terbentuk, itu diawali dengan menonjolnya dinding sel yang membentuk dengan tunas kecil. Nah, setelah itu nukleus di dalam sel indukan akan membelah. Nah, salah satu daripada nukleus tersebut akan bergerak menuju ke dalam sel tunas. Kemudian, sel tunas memisahkan diri menjadi individu baru. Pada Ascomycota multiseluler membentuk kondinospora yang berasal dari ujung hipa. Kondinospora ini sangat kecil dan mudah terbawa oleh angin menuju ke tempat yang sesuai untuk tumbuh menjadi individu yang baru. Sedangkan secara seksualnya, hipa itu akan membentuk antheridium, sedangkan satunya akan membentuk ascogonium. Inti haploid ascoridium ini akan berjalan ke ascogonium melalui suatu saluran yang disebut dengan trikogin. Di dalam ascogonium ini yang berasal dari kedua gametangium akan berpasangan yang dinamakan dengan hipa dikaryotik. Kemudian membentuk hipa ascocarpus. Di dalam hipa ini akan terjadi suatu peleburan inti haploid tersebut. Nah, kemudian membentuk zigot diploid. Hipa dikaryotik akan berkembang menjadi ascus. Kemudian zigot membelah melalui proses meiosis menghasilkan 4 inti haploid. Kemudian selanjutnya itu menghasilkan 4 inti haploid. Kemudian terjadi pembelahan mitosis dan membentuk 8 ascus spora di dalam ascus. Ascus spora ini akan keluar dari ascus dan menjadi hipa baru. Nah, sekarang kita akan mengetahui siklus hidup dari Basidiomycota. Nah, siklus hidup dari Basidiomycota ini dimulai dari spora, basidium atau conidium yang tumbuh menjadi hipa yang bersekat dalam satu inti atau bisa disebut dengan monokaryotik. Si hipa tersebut kemudian tumbuh membentuk miselium. Hipa-hipa yang berbeda ada hipa positif dan juga ada hipa negatif, yang mana kedua hipa positif dan hipa negatif ini akan saling bersinggungan pada masing-masing ujungnya. Kemudian melebur diikuti dengan larutnya masing-masing dinding sel daripada si hipa positif dan juga si hipa negatif. Kemudian inti sel dari salah satu selnya itu akan berpindah ke sel yang lainnya, sehingga sel tersebut memiliki 2 inti sel dikaryotik. Nah, sel dikaryotik ini akhirnya tumbuh menjadi miselium. Si miselium dikaryotik ini selanjutnya tumbuh menjadi buah basidiokarp. Basidiokarp ini memiliki bentuk seperti payung. Bentuknya seperti payung. Pada bagian bawahnya terdapat basidium yang terletak pada pila-pila lamela, berarti ada di ujung sini. Masing-masing basidium memiliki 2 inti. Kemudian dari 2 inti tersebut mengalami meiosis dan akhirnya terbentuk menjadi 4 inti haploid. Dan apabila mendapatkan lingkungan yang sesuai, inti haploid tersebut akan tumbuh menjadi spora basidium atau disebut juga spora seksual. Begitu seterusnya membentuk siklus hidup Basidiomycotina. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.